awal Bilar di Jakarta itu sebelumnya ketika dia terjun ke dunia entertain itu nggak sama saya. Nggak sama saya, dia sama beberapa manajemen dulu sebelumnya. Cuma emang mungkin faktor lucknya belum muncul. Pas sama saya pun akhirnya awal dipegang, kita juga butuh perjuangan, butuh proses semuanya. Sampai akhirnya Bilar ada di posisi sekarang. Cuma bedanya gini, kalau seandainya dulu kan kita rada susah ya namanya cari pekerjaan kalau nama kita belum besar gitu loh, masih kayak datang, kadang udah diajuin, kadang udah dijadiin kandidat tapi kadang ke cancel pekerjaannya. Cuma mungkin karena ini kebantu juga sama Dinda Hao, kebantu juga sama Lesti, alhamdulillah lah. Sebenarnya sama-sama menguntungkan buat sama pihak gitu loh. Dari Bilar juga menguntungkan, dari Lesti juga menguntungkan. Di sini nggak ada yang panjat sama sekali, emang nggak ada gimmick sama sekali. Makanya kan saya bilang, saya pun juga nggak kenal Lesti gitu loh. Kalau masalah tahu, yes, kita tahu Lesti, siapa sih yang nggak tahu Lesti gitu kan ibarat kata. Cuma emang kalau mengenal, ya aku belum kenal Lesti. Makanya aku bilang kita nggak ada gimmick sama sekali, dan emang Bilar ini sama Lesti juga kedekatannya mengalir gitu aja sih. Tiba-tiba Bilarnya lagi galau, beritanya Lestinya lagi galau, dan akhirnya disatu-satuin gitu loh. Dan akhirnya gara-gara berita itu semua karirnya Bilar pun akhirnya kebantulah naik alhamdulillah sampai detik ini gitu loh. Pertama kali awal mula tahun berapa sih pertama pegang Bilar? Pertama kali 3 tahun lalu kali ya, kayak 3 tahun lalu, agak lupa sih kalau masalah tahunnya. Pokoknya iya sekitar 3 tahun lalu. Sampai kapan bang? Terakhir Sebenarnya saya sempat ngomongin di YouTube kalau saya sudah melepas Bilar. Saya sudah melepas Bilar di secara pekerjaan ya. Tapi kalau untuk sahabatan kita masih berjalan, kita masih sahabatan, kita masih main, masih ketemu. Cuma karena kedekatan kita itu, nah pekerjaan kita pun jadinya mengalir juga, tetap jalan, ngerti nggak? Jadi kayak sistem kepercayaan sih sebenarnya, saling kepercayaan. Dan sampai detik ini pun kalau seandainya ada Bilar ada pekerjaan yang dia nggak ngerti, dia pasti nanya, "Der ini gimana ya?" Kayak kemarin juga ada pekerjaan masih juga lewat saya, dan ada beberapa kontraknya dia juga abang masih sama saya gitu. Ya mengalir aja, ibarat kata oke, Bilar gabungan di manajemen lo lagi ada, saya bakal jawab iya. Terus kalau Bilar ditanya lagi, ada tapi Bilar masih di lo, saya juga bakal jawab iya. Karena ya itu gara-gara persahabatan kita ya semuanya berjalan, dari pekerjaan, main, semuanya jadi adil aja. Nggak ada yang kayak, kalau gara-gara lo udah keluar dari manajemen gue nggak akan ngurus lo lagi, enggak lah. Nggak gitu sih sistem saya gitu. Bang, sebagai mantan manajer, karakter Bilar kayak gimana sih bang? 5 tahun seperti apa Bilar? Bilar itu ya baik. Bilar itu baik. Bilar itu seru. Bilar itu kerjanya emang sebenarnya ketawa mulu, humoris. Dia tuh agak susah diajak serius kadang kalau ngobrol. Terus juga emang gila-gila nyanyi. Dia royal banget sama semua orang. Dia nggak tipe orang yang pendendam. Terus juga emang kerja keras sih anaknya. Emang dia tuh kalau nggak mungkin didikan orang tuanya ya. Yang saya lihat dari kakaknya dia, abangnya dia pun saya kenal, Bobby. Itu saya juga kenal main. Ya emang dasarnya mereka tuh sekeluarga emang kerja keras apapun demi menaikkan derajat keluarganya gitu loh. Dan sampai detik ini kalau orang-orang bilang Bilar berubah segala macam, ya enggak lah. Tergantung sih sebenarnya momen gini ya. Terkadang orang sebaik-baiknya orang ketika dia dihina, dia pasti ada waktu untuk dia nge-defense dirinya gitu loh. Jadi kayak bukan berarti kalau seandainya dia lagi dihina dia akan diem, enggak lah. Semua juga ada kapasitas sabarnya kali, sabar-sabarnya orang. Jadi kalau seandainya dia ada ngomong kayak misalnya, ya kenapa sih gue harus dibanding-bandingin terus, ya kenapa sih gue harus terus-terusan dibilang gara-gara Lesti gue naik segala macam gitu loh. Makanya kan gue udah bilang dari semua media yang wawancarain gue, yang ngomong gue bilang di sini gue bersyukur Dinda dan Lesti sudah membantu Bilar naik. Tapi di sini tuh sama-sama saling menguntungkan. Ibarat kata gini, Bilar ada di dunia acting, di dunia hiburan yang sinetron, film, sedangkan Lesti ada di dunia nyanyi gitu loh. Nah, mereka bertukar tuh satu sama lain, biar Lesti mengenal ke dunia yang A, biar Bilar mengenal dunia yang B. Kan sama-sama aja saling menguntungkan gitu loh. Dan masalah pekerjaan ya sama-sama juga, masalah endorse sama-sama juga, masalah klien kan bisa tukar juga. Jadi kan kita nggak ada yang menguntungkan itu sama lain ya, bener-bener yang ya udahlah
lu menguntungkan buat gue juga menguntungkan buat lo, ya udahlah. Dan inilah ya sebenarnya yang bikin konflik itu sebenarnya netizen sih menurut gue, terlalu banyak kompor, terlalu banyak kayak iya ini tuh gini, ini tuh gini, ini tuh gini. Nah itu maksud gue tuh nggak boleh lah kayak gitu. Kadang kan semua orang juga punya perasaan gitu. Kayak lo kalau terlalu ikut campur urusan pribadi orang kan juga orang pasti risih gitu. Jadi kayak ayolah coba jadi orang yang punya sifat positive vibe aja. Kalau ada positive vibe tuh udah enak banget sih sebenarnya. Coba ada bedanya nggak sih lu Bilar yang lu lihat sekarang dengan yang waktu ya bisa bilang waktu masih dalam manajemen lu gitu? Kalau masalah sifat sih sebenarnya ada bedanya cuma sedikit lah. Cuma bedanya paling sekarang dia lebih yang kerja. Kalau dulu kan masih ada kayak kerja main. Paling aja kerja main. Itu paling beda cuma itu. Kalau sampai perbedaannya lagi pasti dari finansialnya dia. Dari finansialnya dia tuh udah yang apa ya? Udah yang oke lah, gitu kayak udah bisa beli sesuai harapannya dia dulu. Ketika dia berharap pengen beli rumah, dia pengen beli kendaraan, dia pengen beli sesuatu. Nah sekarang tuh kayak udah lebih mudah aja sih belinya. Jadi impian-impian dia juga tentang keluarganya, kayak pengen beli orang tuanya A, B, C, itu udah kesampaian alhamdulillah. Cuma itu aja perbedaannya. Dan nggak ada perbedaan sifat Bilar yang signifikan. Kalau Bilar akan jadi kayak Bilar sekarang sombong, Bilar angkuh, Bilar udah nggak mau main, Bilar udah nggak mau makan di pinggir jalan ya. Semua sama aja. Tapi tadi lu bilang sempat kalau di mata lu Bilar tuh orangnya bercanda mulu, susah serius. Tapi dia pernah nggak sih ada suatu saat mungkin beberapa kali pernah ngomong serius ke lu, membicarakan mengenai hal yang serius, pernah nggak sih dia? Kalau masalah omongan serius mah pasti pernah. Kayak misalkan dia beli rumah nih, misalnya dia cerita, aku beli rumah nih. Dia pasti nggak cerita ini kayak menurut kamu DP-nya berapa ya, ini gimana ya, ini gimana, itu kan omongan serius. Kalau masalah percintaannya dia jujur ya dia curhat gitu loh. Masalah keluarga juga dia curhat, cuma bedanya mungkin kalau sana tentang cinta dan tentang keluarga ya aku nggak bisa ngomong sih sebenarnya, karena menurut gua itu urusan pribadi yang nggak mungkin gua sebutin, karena gua pribadi pun kalau urusan pribadi gua diusik sama orang lain gua juga nggak terima gitu. bukan makanan orang-orang untuk dibicarain lah kalau masalah percintaan sama masalah keluarga gitu loh, karena nggak etis aja sih menurut gua orang lain ikut campur yang sebenarnya ya mereka nggak tahu. Tapi kalau misalnya bisa ditanya, seberapa seringkah Bilar tuh diskusi dengan lu kalau membicarakan masalah perempuan ataupun percintaan gitu? Kalau bisa curhat kan mungkin sudah terlalu dalam, tapi kalau diskusi udah seberapa sering kali? Kalau diskusi sih paling diskusinya dia cuma yang sepele aja, kayak ya menurut lo gue dekat sama si A gimana? Menurut lo gue dekat sama si B gimana? Karena kan emang juga sebelumnya mantannya Bilar emang juga sahabatan sama gue gitu. Dan sempat dulu juga Bilar sempat dekat sama cewek, dan cewek juga sahabatan sama gue. Jadi ya gitu-gitu aja paling ceritanya, kayak yang menurut lo gue cocok nggak? Atau menurut lo gue sama dia jodoh nggak nih gitu. Karena kan sebenarnya dulu tuh Bilar cuma mikir kayak kalau nikah muda itu enak gak sih, atau nikah muda itu bagus gak sih. Tapi lambat laun dia berpikir kalau seandainya ya kalau gue belum bisa membahagiakan keluarga dan diri gue sendiri sebisa mungkin, gue jangan mencoba untuk membahagiakan anak orang lain buat tarik untuk sepenuhnya sama gue gitu. Bilar tuh kayak gitu, lebih dia tuh orang berpikir panjang sih sebenarnya. Melihat kedekatan Bilar sama Lesti, Nah ini berkaitan dengan tadi statement lo tadi, gimana sih ngeliatnya? Kalau Cocok nggak sampai sih? berkaitan Bilar sama Lesti, jujur gue setuju aja. Siapapun Bilar dekat sama perempuan, mau Bilar dekat sama siapapun cewek ya, selama tidak merugikan, selama tidak bermasalah, ya gue mah setuju aja. Kalau emang dia juga bahagia, masa gue harus ngerusak kebahagiaan orang, kan nggak mungkin. Lagi pula masa gue harus nanti jodoh nggak, kamu nggak boleh sama ini, kamu nggak boleh sini. Ya, mungkin lah, gue bukan Tuhan yang bisa nentuin jodoh orang. Setiap orang punya porsi bahagianya masing-masing gitu. Lagi pula kan juga yang nentuin kebahagiaan itu kan diri sendiri. Yang lain itu walaupun banyak, tapi kan cuma penonton. Sedangkan lakonnya kan dia gitu. Tapi menurut lu sendiri ngelihat mereka cocok nggak sih? Cocok-cocok aja. Kenapa harus nggak cocok? Terlihat ada keseriusan nggak sih di mata lu Bilar? Keseriusan sih kayaknya iya deh. Soalnya mereka juga emang deketnya intens. Bukan yang kayak omong-omongan orang doang, netizen jodoh-jodohin gitu. Makanya yang gue bilang, jadi gini, semakin netizen gebu ya yang kayak ini cuma settingan, yang ada nanti malah mereka nutupin loh percintaannya, atau nanti mereka tuh malah nutupin loh rasanya mereka ketika mereka lagi deket-deketnya gitu loh. Karena
yang itu gue bilang jangan ikut campurin urusan pribadi orang yang sebenarnya lo nggak tahu sebenarnya apa. Nah malah terkadang konfliknya mereka itu gara-gara netizen, karena ntar ada aja kompornya si A, ntar ada aja kompornya si B, walaupun lo mikirnya kayak nggak mungkin lah, orang juga nggak akan segampang itu kok dikomporin, tapi kan kita nggak pernah tahu kalau mood kita lagi nggak bagus gimana, kan kita lebih gampang ngedistract-nya kan gitu. Nah kalau misalnya bicarakan masalah treatment yang lu lihat di media, Bilar dengan Lesti kan treatmentnya mereka udah sangat lengket banget lah bisa dibilang kayak gitu. Apakah sama dengan treatment Bilar dengan mantan-mantannya yang mungkin lu kenal juga tadi lu bilang? Sama nggak secara treatment cewek apa mereka dia sama atau gimana? Gini, Bilar itu hampir 80% yang gue lihat ketika dia sama mantannya dan ketika dia sama Lesti itu sama. Kebanyakan persamaannya malah dari soal agama. Bilar walaupun kelihatannya bukan tipe orang yang alim ya, tapi dia agamanya kan kuat banget, kayak masalah dia ngaji, dia sholat, dia 5 waktu. Dan dulu mantannya pun diajarin seperti itu. Dan gue lihat dia dan Lesti tuh kayak saling mengisi tentang agamanya, jadi kayak ya tutur katanya jadi dijaga, lebih yang sopan, lebih yang gimana gitu. Nah treatmentnya Lesti ke Bilar pun gue juga lihat mengayomi, Bilar ke Lesti juga mengayomi, sama seperti Bilar dulu sama mantannya. Bilar mengayomi, cuma mungkin dulu mantannya belum wise kali ya, jadi belum bisa terlalu mengayomi gitu aja sih paling. Nggak ada yang aneh-aneh kok, mereka sebenarnya anak muda sewajarnya mereka dekat, tidak ada masalah, tidak ada konflik, dari pihak berduanya pun tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa dimanfaatkan. Cuma orang luar aja berpikirnya ala Bilar naik karena Lesti, ala Bilar naik karena Dindau, ala Bilar naik karena ini. Tapi kalau menurut gue pribadi, semua orang kan udah punya porsi ya masing-masing. Maksudnya gini, dulu misalnya si artis A, dia juga naik mungkin karena emang dia nempel sama si B gitu. Tapi bukan berarti dia nempel itu dia panjat, karena satu manajemen gimana? Dulu ada manajemen yang gimana artisnya cuma satu yang paling naik, tapi ketika dia pengen syuting, artis yang lain harus dipaketin. Itu kan, itu beda loh. Kalau ini kan emang bener-bener ya, mereka nggak kenal, tiba-tiba mereka sejalur, udah terbukti. Terbuktinya adalah ketika di talk show salah satu di acaranya Tukul kalau nggak salah ya. Nah mereka tuh terbukti kan, baru kenal. Gitu. Jadi nggak ada lah, mereka juga panjat gitu nggak ada. Terus gue juga gak risih sih kalau ditanya gitu. Karena menurut gue kayak nggak bosen apa bilang yang ini panjat, yang ini pansos, ya ada yang pansos. Mungkin teman-temannya mereka pansos iya, tapi kalau mereka berdua enggak gitu. Tapi ini nggak sih apa, lu berharap kedepannya dengan hubungan mereka seperti apa sih? Gini, kalau masalah harapan gue selalu berharap yang terbaik buat mereka. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka jalani, gue berharap semuanya yang terbaik selama tidak merugikan satu sama lain dan tidak merugikan orang lain dan orang di sekitarnya. Karena gue nggak mungkin lah merusak kebahagiaan orang. Masa gue tiba-tiba bilang gue nggak suka nih Bilar sama Lesti dekat, terus dia nanya kenapa lo nggak suka, terus gue nggak bisa ngasih reason yang bagus gitu. Itu kan nggak make sense menurut gue. Maupun gue ngasih reason yang bagus itu tetap nggak make sense, karena ya mereka yang punya hati, mereka yang ngerasain, mereka yang menjalani. Kok jadi gue yang ikut campur gitu. Tapi dari lu sendiri nih berharap mereka seperti apa sih ke depan? Yang terbaik. Gue nggak tahu. Gue udah berharap setinggi apapun, kalau emang nggak terbaik gimana? Tapi kalau harapan gue ke semua manajemen, ke semua talent gue, ke semua orang-orang terdekat gue selalu berharap kayak yang terbaik lah. Mau kalian menikah ya alhamdulillah. Kalau seandainya tidak menikah pun ke depannya ya nggak apa-apa, jangan disesali. Mungkin Allah udah ngasih jalan jodoh buat Lesti, dan Allah udah ngasih jodoh juga jalan buat Bilar. Kan terkadang apa yang udah pengen kita bangun kan kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Terus kalau kita berharap terlalu berlebihan, sakit loh itu. Nah, lu kan sebagai mantan manajer gitu, mungkin ada kenangan-kenangan yang lu nggak bisa bikin lupa dari seorang Bilar. Apa sih yang kekocakan apa gitu? Oke, kalau seandainya masalah yang nggak bisa gue lupain kenangan sama Bilar tuh banyak. Karena gini dulu ya, Bilar tuh pengen banget jadi penyanyi. Ya nyanyi aja di mana aja, mau jelek kayak gimana suaranya dia nyanyi aja. Itu kan bikin kadang dia nggak tahu tempat kalau nyanyi, kayak dia main teriak aja. Kadang kita udah kayak udah deh sumpah mendingan lu diem, kayak sumpah nggak enak banget didengarnya gitu. Tapi dengan bercandaan dia kayak gitu,
dia jadi semangat, pengen kayak aduh gue pengen dia latihan vokal, dan sampai akhirnya gue mengenalkan dia ketiga komposer itu lewat Instagram. Jadi gini, gue udah kenal dekat sama Kamario Kacang, sampai akhirnya karena gue suka lagu-lagunya mereka dan Bilar suka lagu-lagunya mereka, lagi itu gue update, gue tag lah. Dan dulu itu belum sama sekali kalau seandainya mereka akan menciptakan lagu buat Bilar, tapi ternyata mereka akhirnya mereka suka sama Bilar. Emang sebelumnya Kataku pernah bilang zaman dulu kayak, tapi suaranya Bilar oke kok, karena kan Bilar kalau nyanyi kan ya nyanyi aja gitu, emang bukan penyanyi gitu. Udah sampai akhirnya lihat tercapai lah semua yang dia pengen jadi penyanyi. Nah sekarang akhirnya dia mencoba pengen jadi host. Tapi gue bilang sama dia, nggak apa-apa lu coba, nggak perlu disesalin, maksudnya kayak nggak perlu lo takutin. Hampir semua host juga yang tadinya dari dunia acting, contohnya kayak Arafi, semua juga diajarin tuh sama senior sampai akhirnya dia bisa gitu loh. Itu yang gue bilang, makanya kenapa gue nggak yang mikir aneh-aneh Bilar sekarang namanya lagi ada di atas, karena perjuangannya dia, kerja kerasnya dia, dan dia orang yang nggak pernah malu untuk bertanya. Dia nggak pernah malu untuk nanya kayak udah bagus belum sih gue kayak gini, ini gimana sih. Kayak tadi baru aja sebelum gue nyampe sini, Bilar tuh ngirimin rekaman dia ke cover, dikirimin ke gue, terus dia bilang, "Der, menurut lo gimana?" Gue dengerin, terus ketika gue bilang, "Oh ini bagus nih, part yang ini juga bagus nih." Dia udah mulai suka nih gue, lo udah mulai bisa mainin suara, bla 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 bla. Dan dari Bilarnya pun jadi tambah semangat dia nih. Dia juga belum di mastering lo Der, padahal gini-gini, wah bagus dong gini-gini. Terus kita langsung bahas kerjaan, kayak langsung bahas, oh ya Der, ntar kontraknya rekaman ini nanti kamu baca dulu ya, kamu liatin deh segala macam. Dia minta tolong gitu. Makanya gue bilang, ya karena persahabatan kita yang kita tuh nggak bisa lepas. Dan makanya gue tuh nggak perlu orang lain tahu Bilar dipegang siapa, Bilar sama siapa. Dan selama anak ini tidak melakukan hal yang aneh-aneh, gue pasti akan diam. Dan udah pasti kalau seandainya ada orang luar yang mencoba menjatuhkan dia, kayak waktu itu sempatlah kesalahpahaman diskom antara Bilar dan salah satu orang yang diupdate di Instagramnya, itu kan gue langsung kan, gue telepon Bilarnya, gue lagi di Bali, Bilar di Jakarta, gue telepon ini maksudnya apa. Dan akhirnya kemarin belum lama ini ada salah satu YouTube wawancarain gue bilang, siapapun yang megang Bilar di depannya, gue nggak masalah, dan bersyukurlah kalian megang Bilar ketika Bilar udah ada di atas. Gue nggak pernah yang namanya kecewa sama ini anak, gue cuma minta satu, ini anak kerja untuk dirinya dia, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya. Dan gue berharap sama orang yang nanti megang Bilar, jangan menjatuhkan atau jangan mematikan nama Bilar dengan gampang, karena naikin dia itu gue butuh waktu, gue butuh proses. Kalau seandainya gampang banget ngejatuhin ya, omongannya paling gue kayak, lo nggak merasakan gimana pas naikinnya dia itu susahnya minta ampun, jadi tiba-tiba lo jatuh, oh gue pasti akan kecewa, udah pasti gue akan panas. Tapi emang dari dulu Bilar tuh orangnya suka ngebanyol, ngelucu apa jahil gitu. Sampai sekarang kan ya, sampai detik ini ngebanyol, jahil, mulutnya ya kan. Cuma gini yang kadang orang lain pikirnya tuh jelek. Kan setiap orang nongkrong atau setiap orang main itu kan punya cara masing-masing mereka ngobrol, ya kan. Kayak misalnya gue nongkrong di A, mereka kalau pengen ngomong pergi, yuk pergi yuk. Sedangkan gue nongkrong di B, mereka kalau pengen ngomong pergi, yuk cabut yuk. Sedangkan gue nongkrong di C, mereka ngomong yuk gas yuk. Nah itu kan beda ya. Terkadang ada ucapan kita yang dipikir sama netizen kayak, Iko ngomongnya kasar, Iko ngomongnya kayak gitu, Iko ngomongnya aneh gitu. Itu yang harus banyak orang pikirin sih. Kayak ibarat kata lo nongkrong lo main di daerah A, lo main di Bandung, terus lo main ke Jawa, lo main ke Aceh. Mereka tuh punya 3 bahasa yang berbeda. Nah ketika bawa bahasa Bandung ke Aceh, mereka pasti ngerasa itu apa sih artinya. Tapi kalau orang yang negatif nih, kayak lo ngomongnya aneh banget sih gini-gini gitu. Itu yang gue bilang, gue selalu mencoba untuk ngebawa circle gue, semua talent gue, pekerjaan gue bawa positive vibe. Karena kalau seandainya gue udah positive vibe, jadi pikirannya tuh nggak negatif. So